Hadir pada hari ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang pada saat ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Izin kami sedikit mencoba memberikan pembahasan terkait PBJT, pajak barang jasa tertentu. Ya. Mungkin sedikit kita berbicara terkait dasar hukum yang ada pada Kabupaten Badung. Berdasarkan Undang-Undang 1, kita ada yang namanya salah satunya untuk jenis pajak daerah adalah pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya pajak barang dan jasa tertentu, yang dimana di dalamnya adalah ada jasa perhotelan, ada makanan dan atau minuman yang biasa disebut restoran, lalu ada jasa hiburan kesenian, jasa parkir dan tenaga listrik. Itu yang termasuk di dalam pajak barang dan jasa tertentu. Dari Undang-Undang 1 yang sudah berlaku sejak 2022, itu ada turunannya terkait PP nomor 35 tahun 2023. Terus di Kabupaten Badung itu ada perdanya juga, ada Perda 7. Dan kemudian ada Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2024 tentang bagaimana penyelenggaraan pajak daerah. Ini bisa saya sampaikan terkait antara perpajakan daerah sama perizinan, seperti itu nih. Yang tadi mungkin banyak terkait perizinan, tetapi terkait perpajakan juga harus kami sampaikan. Kami juga di awal berterima kasih kepada Airbnb maupun Kemenpar yang telah menyisipkan kami di perpajakan daerah di Kabupaten Badung. Dan kebetulan memang kami juga ada helpdesk dan beberapa teman-teman pengusaha juga sudah sempat bertanya, dan mungkin sebagian besar yang hadir di sini adalah usaha-usaha yang ada di Kabupaten Badung. Oke, bisa di next. Untuk kita lebih kepada objek PBJT jasa perhotelan. Oke, kalau Airbnb mungkin lebih seluruhnya mungkin kepada jenis pajak hotel. Kalau di kami jenis pajak hotel. Dan inilah kategori-kategori yang ada di perpajakan. Ini memang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di perizinan, tapi inilah yang menyangkut perpajakan daerah berdasarkan peraturan yang tadi kami sampaikan. Situ ada hotel, hostel, villa, pondok wisata, ada motel, ada wisma pariwisata, pasanggrahan, kemudian ada rumah penginapan, guest house, bungalow, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping. Ini adalah seluruh jenis dari akomodasi atau PBJT jasa perhotelan yang ada di bidang perpajakan istilahnya. Oke, next. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada PBJC jasa perhotelan adalah subjek pajak PBJT yaitu konsumen dari jasa perhotelan itu sendiri. Yang selanjutnya wajib pajak PBJT jasa perhotelan yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa perhotelan. Yang ketiga, dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan. Yang selanjutnya adalah saat terutangnya PBJC jasa perhotelan ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan itu sendiri. Untuk tarif jasa perhotelan yang tadi saya sampaikan itu untuk pajak daerah Kabupaten Badung dan sebagian besar di Indonesia itu tarifnya 10%. Dan besaran pokok dari jasa perhotelan adalah mengalihkan dasar pengenaan PBJT jasa perhotelan dengan tarif PBJT. Artinya DPP yang dikalikan dengan 10%. Itulah pajak daerah yang setiap bulannya harus dilaporkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Badung. Next. Nah, terkait pendaftaran dan pendataan, ini kami di pemerintah Kabupaten Badung untuk pendaftaran itu sudah bisa dilakukan melalui online. Dan kebetulan di belakang ada helpdesk dari kami, bisa langsung menanyakan. Ini aplikasi ini sudah berbentuk Android, jadinya bisa di-download di Play Store dengan nama Epalapa. Aplikasi ini memang dari awal pendaftaran wajib pajak sudah bisa dilakukan,
Setelah usaha atau pendaftaran tadi mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWPD dan atau NOPD, nomor objek pajak daerah, usaha dapat melakukan pelaporan pajaknya setiap bulan melalui aplikasi ini juga, melalui Epalapa. Jadinya untuk aplikasi, satu aplikasi untuk semua layanan yang ada di pemerintah Kabupaten Badung dalam hal perpajakan. Setelah melakukan pelaporan, nanti usaha atau Bapak Ibu akan mendapatkan nomor tagihan yang bisa dibawa ke bank untuk melakukan pembayaran. Untuk pembayaran pajak daerah ini bersifat bulanan, Pak. Jadinya setiap bulan harus dilaporkan dan disetorkan melalui aplikasi Epalapa. Berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 yang tadi saya sebutkan, itu ada dua jenis nomor yang berlaku dalam perpajakan. Dalam hal ini adalah NPWPD, nomor pokok wajib pajak daerah, di mana itu mengacu kepada subjek pajaknya. Oke. Subjek pajaknya yang apabila dia perseorangan akan dipadankan oleh NIK, tetapi apabila dia badan usaha akan dipadankan oleh NIB. Nomor induk berusaha, itu subjek berdasarkan NPWPD. Sedangkan apabila subjek itu memiliki lebih dari satu objek di Kabupaten Badung, itu akan memiliki lebih dari satu NOPD namanya, nomor objek pajak daerah. Misalnya sebuah perusahaan PTA memiliki hotel di daerah Canggu 1, di daerah Uluwatu 1, atau restoran di daerah yang berbeda, itu dia hanya memiliki satu NPWPD karena subjeknya satu. Sedangkan usahanya yang banyak tersebut yang tadi saya sampaikan harus memiliki NOPD tersendiri. Itulah yang saat ini terus kita lakukan terkait pemutakhiran data. Karena sebelum aturan ini berlaku, setiap usaha memiliki NPWPD masing-masing. Usaha A memiliki NPWPD, usaha B memiliki NPWPD walaupun usaha-usaha itu pemiliknya adalah satu. Jadinya sekarang kita rubah, kita harus memutakhirkan bahwa satu pemilik itu satu NPWPD dengan lebih dari satu NOPD, nomor objek pajak daerah. Seperti yang saya sampaikan, untuk pendaftaran itu bisa dilakukan via aplikasi. Prosesnya setelah dilakukan pendaftaran via aplikasi itu nanti akan dilakukan pengecekan oleh petugas lapangan kami ke lokasi. Apakah memang benar-benar usaha tersebut memang masuk kategori pajak daerah. Oke, next Pak. Nah, setelah mendapatkan NPWPD tadi atau NOPD tadi, setiap bulannya usaha harus melaporkan pajak daerahnya melalui aplikasi Epalapa dengan kita tentukan jatuh temponya. Oke, jatuh tempo ini adalah 10 hari kerja, bukan setiap tanggal 10. 10 hari kerja ini berdasarkan hari kerja yang berlaku. Karena kan ada banyak yang Sabtu Minggu itu tidak dihitung atau ada cuti bersama itu tidak dihitung, jadinya setiap bulan itu tanggal jatuh temponya berbeda-beda, Pak. Yang untuk seperti contoh untuk yang masa Januari sekarang 2026 yang dilaporkan di Februari itu jatuh temponya di tanggal 13 Februari, 2 hari lagi. Nanti masa Februari di Maret akan berbeda, untuk Maret di April juga akan berbeda. Jadinya itu memang pemberitahuan itu kita terus lakukan melalui sosial media, melalui web untuk Bapenda Kabupaten Badung. Next. Nah, kalau untuk pembayaran pajak daerah ini kita ada beberapa bank yang sudah kita ajak kerjasama, salah satunya adalah Bank BPD Bali, termasuk Bank Mandiri. Bisa dengan bank yang berbeda, seperti BCA, BNI, BRI itu bisa, hanya menggunakan fasilitas yang namanya transfer antar bank. Ini juga sudah disiapkan. Setiap usaha yang sudah melaporkan usahanya dalam bentuk surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, itu setelah diverifikasi akan mendapatkan nomor tagihan seperti yang tadi saya sampaikan. Nomor tagihan inilah yang dibawa ke bank atau
melakukan pembayaran via mobile banking, internet banking, dan sebagainya. Jadinya kita berusaha untuk melakukan pelayanan dari awal sampai akhir, usaha-usaha yang ada di Badung khususnya bisa melaporkan pajaknya setiap bulannya. Dan yang tadi saya sampaikan juga pengembangan untuk pembayaran ini pun kami sudah kembangkan sekarang via KRIS, Pak. Jadinya di aplikasi Epalapa ini sudah ada barcode-nya tersendiri, tinggal di-scan, keluar nominal yang tadi di-input, tinggal dibayarkan. Oke, untuk memudahkan dari teman-teman pengusaha melaporkan pajak daerahnya. Next, sepertinya selesai. Oke, yang memang tidak banyak, cuman tadi sebelum saya melakukan pemaparan pun sudah ada pertanyaan terkait NPWPD. Mohon izin Ibu. Terkait NPWPD ini memang tadi ada pertanyaan apa bedanya NPWP sama NPWPD. Kalau NPWP itu pusat, kalau NPWPD daerah terkait dengan usahanya. Jadinya NPWP itu mohon izin kalau tidak salah itu terkait orang pribadinya, tetapi kalau NPWPD ini lebih kepada istilahnya titipan konsumen yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah. Jadinya hasil penjualan dari usaha tersebut yang harus dilaporkan. Jadinya NPWPD itu terkait subjeknya tadi, tapi terkait NOPD dengan objek usahanya yang ada di Kabupaten Badung. Memang itu berbeda kalau dalam hal perpajakan. Oke.